Apakah Khawarij itu adalah orang yang taat beribadah, lalu dia menyelisih pemerintah, ataukah Khawarij juga bisa disematkan pada orang yang dia orang awam begitu, yang kurang ibadah begitu, cuma dia juga menyelisih pemerintah? Barakallahu fikum, Ustaz. Tentang kaum Khawarij, apakah semua orang yang melakukan perbuatan khuruj, kudeta itu dua macam ya, ada dalam bentuk lisan dan ada dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk lisan itu yang mengajak untuk kudeta, dia panas-panasi orang, dia provokasi. Ini dalam bentuk apa? Lisan. Atau dia mengatakan boleh itu. Banyak kita dengar di masa sekarang ya, katakan boleh. Dia bawakan hadits lagi. Kalau orang-orang Khawarij, biasanya dia cari hadits juga. Kalau ada penguasa yang zalim, lakukan begini dan begini. Itu jelas-jelas dia. Kadang haditsnya hadits lemah, kadang dia salah memahami hadits. Ada lagi golongan lebih sederhana, lebih tersembunyi. Ini orang-orang Suria namanya. Penampilannya kayak salafi gitu, mengajarkan akidah. Tapi kalau masuk dalam bab ini, susah orang membedakannya. Oh, mendengar dan taat kepada pemerintah itu adalah hal yang bagus, hal yang dianjurkan. Tetapi jangan dukung pemerintah yang zalim. Dia sudah tunjuk, jangan dukung pemerintah yang zalim. Kamu tinggal di negara mana? Di kondisi sedang terjadi, jangan dukung pemerintah yang zalim. Dia sedang menunjuk siapa? Pemerintah. Apa gunanya dia bilang dengar dan taat, terus dia bilang jangan dukung pemerintah yang apa? Yang zalim. Bacakan hadits lagi. Ka'ab bin Ujrah, jangan membenarkan mereka dengan kezalimannya. Itu kekeliruan memahami. Karena kadang sebagian hadits dibawa oleh Nabi itu babnya bab pemberitaan, bukan bab pengabaran hukum. Di bab pemberitaan itu jangan dipetik hukum-hukum. Ya seperti yang pernah saya ingatkan ya dengan dukun-dukun akhir zaman itu. Cerita tentang Dajjal segala macam, itu berita benar. Kalau begitu kita bikin perumahan akhir zaman. Itu kan membangun hukum namanya. Dan itu keliru di dalam memahami. Jadi nas-nas itu perlu dipahami secara benar. Ya maksudnya bahwa Khawarij itu ada yang kudetanya dengan lisan. Kalau perbuatan enggak ada dia mengangkat pedang, keluar memberontak. Demo-demo saja tidak ada. Tapi dia yang suruh orang demo. Dia yang kasih pemahaman. Oh keluar saja. Kadang juga, oh ini bukan waktunya sekarang kita cerita tentang bahaya demo. Diam-diam saja. Itu bentuk-bentuk pemikiran itu. Padahal apa susahnya orang terangkan. Demonstrasi itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu kan hukum syariat. Saudara-saudara kita yang demo, itu mungkin mereka nggak tahu hukum. Mungkin niatnya bagus, tapi salah jalannya, kan begitu. Tapi kalau dia tahu ilmu, kita terangkan sebagai nasihat untuk saudara kita. Apalagi melarang hal tersebut, itu kesejahteraan untuk masyarakat, untuk orang yang demo sendiri dilarang supaya dia sejahtera, dan untuk kebaikan di dalam hidup bernegara. Nah, itu cara berpikir akal sehatnya. Itu akal sehat ya, yang benar. Sebab banyak juga sekarang yang selalu mengaku akal sehat ya. Tapi dia tidak bisa bedakan akal sehat, akal syubhat, akal syahwat, akal sakit. Dia tidak bisa bedakan. Semuanya dianggap akal sehat. Tapi kalau logika yang sehat yang mencocoki syariat, seperti itu. Kemudian kudeta yang kedua, ada namanya kudeta dengan fisik. Ini jelas tentang keharamannya. Mengangkat senjata, memberontak, dan seterusnya. Tapi perlu dibedakan ya, hukum Khawarij itu hukum terkait dengan keyakinan. Orang yang melakukan hal tersebut meyakini, dianggap itu berpahala, dianggap itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu disebut Khawarij. Adapun kalau dia cuma masalah dunia, tidak ada hubungannya dengan keyakinan, masalah syahwat, itu disebut al-bughah, disebut orang-orang yang melampaui batas. Dan itu dua bab, ada di dalam buku-buku fikih dan ada di buku-buku akidah. Tapi hukum di dalam mengobatinya itu ada hal yang terkait dengan ulama, ada hal yang terkait dengan pemerintah. Ya kalau pemerintah dibolehkan terhadap bughah pun dia melampaui batas walaupun dia keluar tanpa keyakinan, itu boleh diperangi oleh pemerintah. Sebab itu hukum pengadilan namanya, bukan orang per orang. Baik. Jadi itu rinciannya ya yang terkait dengan masalah al-Khawarij ini. Jadi kalau ditanyakan apakah dibedakan antara orang awam dan seterusnya, kalau hukum syariat itu dibedakan. Dia meyakini itu sebuah ketaatan, amar ma'ruf nahi munkar atau bukan. Atau dia sekedar tidak ada keyakinan, cuman masalah syahwat, masalah emosi dan seterusnya. Yang pertama disebut Khawarij, yang kedua disebut apa tadi? Al-bughah, orang yang melampaui batas. Ya barakallahu fikum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.